Pemirsa, saatnya sekarang Anda menyimak NTV Prime Dialog, saya Doni De Keizer. Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan bahwa pasukan Israel menembak mati 3 warga sipil pada hari Minggu 9 Februari 2025. Sementara militer Israel mengklaim pasukannya melepaskan tembakan ke arah sekelompok orang yang mendekati kendaraan militer mereka. Begitu katanya. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel yang telah berlangsung sejak 19 Januari 2025. Selama periode ini telah terjadi 5 pertukaran sandera dan tahanan antara kedua pihak. Di sisi lain, Amerika Serikat terus melakukan intervensi terhadap konflik Israel-Hamas. Mari kita bahas sama-sama, pemirsa, Gaza di tengah gencatan senjata yang rapuh bersama narasumber yang kami hadirkan di studio, jurnalis dan juga pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, dan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah. Pak Faisal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jumpa lagi. Ketemu lagi. Terima kasih sudah bersama kami. Mari kita sapa Pak Reza di Zoom. Apa kabar Pak Reza? Kabar baik, salam Indonesia. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Saya ke Bang Faisal dulu. Ini kita terakhir bahas juga soal gencatan senjata. Iya. Dan seperti yang Anda duga, ini gencatan senjata yang rapuh kan? Tapi sebelum mulai, kita simak paket dulu ya. Baik, pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak tayangan yang berikut ini. Kelompok militan Palestina Hamas mengumumkan mereka menunda pembebasan sandera atas apa yang disebutnya pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata. Pengumuman yang tak terduga ini muncul di tengah meningkatnya keraguan atas gencatan senjata yang sudah rapuh, bahkan saat keluarga sandera Israel mendesak pemerintah untuk tetap berpegang pada kesepakatan dan warga Gaza mencoba untuk mulai membangun kembali kehidupan mereka di daerah kantong yang hancur itu. Hamas sebelumnya berjanji akan membebaskan sejumlah sandera Israel sebagai imbalan atas tahanan Palestina dan warga Palestina lainnya yang ditahan di tahanan Israel seperti yang telah terjadi selama 3 minggu terakhir. I don't know. It needs to come home now. Every single one of them. No need to delay, nothing. Send them all home. This is where they all belong. Every last one of them belongs here. Every single person. All of the hostages, all of them. Not the ones that are supposed to come tomorrow or the next day. All of them now. This is where they belong. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu hingga hari Sabtu 16 Februari mendatang untuk pembebasan semua sandera dari Gaza dengan mengatakan bahwa jika tidak, neraka akan terjadi dan ia akan menyerukan agar gencatan senjata Israel Hamas dibatalkan. As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. Presiden Amerika Serikat itu juga mengancam akan menghentikan bantuan kepada sekutunya, Yordania dan Mesir, jika mereka menolak menerima warga Palestina berdasarkan rencana kontroversialnya agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza. Di antara puing-puing rumah yang hancur di Khan Younis, banyak warga Palestina yang menyatakan kemarahan atas pernyataan terbaru Donald Trump yang meminta Amerika Serikat mengambil alih kepemilikan Gaza, dengan menekankan bahwa Gaza bukanlah komoditas yang bisa diklaim atau diperdagangkan. والله الرئيس الأمريكي أنا بالنسبة لي وجهة نظري بهات من قلة الموت. غزة لا هي عقار ولا هي بيت عبارة عن بيت ولا شقق ولا عماير استثمار. غزة هاشم احنا من يوم الدين عايشين فيها. فهذا كلامه على الفاضي. احنا عايشين وصمدين بإذن الله. Gencatan senjata sebagian besar telah berlaku sejak dimulai pada 19 Januari, meskipun ada beberapa insiden di mana warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel. Jumlah bantuan kemanusiaan ke Gaza pun telah meningkat sejak gencatan senjata. Tim jurnalis NTV melaporkan. Oke, Bang Faisal, kira-kira gencatan senjata lanjut atau bubar di tengah jalan? Ya, bisa bubar karena memang dari awal itu kan Israel sudah melakukan pelanggaran. Kita tahu ketika 19 Januari, saya lupa apa hari itu atau 1-2 hari, ada seorang anak namanya Zakaria
Barbah kalau tidak salah, itu ditembak di Rafah. Itu hanya berlangsung di hari-hari awal gencatan senjata. Artinya Israel sudah melanggar gencatan senjata sejak awal. Tapi yang menarik adalah Trump kembali membuktikan dia adalah pembela sejatinya Israel. Jadi ketika periode pertama itu Trump memberi pengakuan Yerusalem baik barat maupun timur sebagai ibu kota Israel dan tidak boleh dibagi dua dengan Palestina, kemudian juga menutup kantor PLO di Washington, terus keluar dari UNRWA, menghentikan pasokan dana untuk pengungsi Palestina. Nah ini di tahap kedua ini, di periode kedua ini Trump langsung ngegas istilahnya untuk membela Palestina, membela Israel, yakni dengan ingin mengosongkan Gaza. Ini kan nah yang menariknya adalah mau beli katanya tuh Gaza. Membeli dan menguasai. Bangun properti pula di sana. Ya. Jadi ini sebenarnya kita ini para pemimpin OKI maupun Liga Arab ini sebenarnya kita ini hanya bersifat reaksi. Mereka hanya bersifat reaktif tapi tidak pernah aktif. Oke. Jadi apa yang dilakukan selama ini sejak terbentuknya negara Israel, para pemimpin OKI dan Liga Arab hanya reaktif tapi tidak pernah aktif. Itu hanya formalitas juga, hanya ingin menunjukkan keberpihakan tapi sebenarnya no action gitu. Ya benar. Sebenarnya ketika tercapai gencatan senjata, ada hal paling penting yang harus dikampanyekan secara masif dan global, itu bukan bagaimana membangun kembali Gaza. Karena gencatan senjata itu rapuh dari awal. Trump sendiri menyatakan tidak yakin. Tapi bagaimana para pemimpin OKI maupun Liga Arab itu mengkampanyekan, memberikan sanksi politik dan ekonomi bagi Israel, serta bagaimana mengkampanyekan secara global untuk menangkap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Karena kan itu sudah ada dalam surat perintah penangkapan di ICC. ICC kan sudah sejak beberapa bulan lalu kan sudah merilis. Sebenarnya itu yang harus digaungkan pertama kali oleh para pemimpin negara OKI maupun Liga Arab. Tapi kan kenyataannya para pemimpin OKI maupun Liga Arab itu terbawa dengan irama gendang Amerika dan Israel lah. Jadi mereka kebanyakan hanya reaktif. Ketika Trump mengeluarkan ide ini, mereka bereaksi, menolak. Tapi mereka tidak pernah mengeluarkan ide yang genuine untuk membantu Palestina. Jadi selama ini sikapnya hanya reaktif. Oke, ini menarik ya. Saya curiga juga negara-negara Arab mendapatkan keuntungan tertentu dari kondisi seperti sekarang ini. Nanti kita pertajam. Saya mau minta pendapatnya Pak Reza dulu terkait dengan kondisi terkini. Pak Reza, catatan Anda, bagaimana sebenarnya kita negara-negara yang bisa memberikan dukungan kepada Palestina, khususnya Gaza, terhadap sikap Trump yang katanya Bang Faisal sudah mulai menunjukkan keasliannya sejak hari pertama sudah gaspol begitu. Setuju dengan Bang Faisal ya. Di mana Donald Trump adalah pelindung setia Israel ya, dan mereka ini sama-sama berdiri di atas darah begitu. Pada saat Amerika Serikat berdiri tahun 76, dia kan berdiri di atas darah itu, atas darahnya masyarakat Indian, Apache, Comanche, Cherokee, Dakota, Oglala. Dan tahun 70-an dia hancurkan juga peradaban di Asia Tenggara dan Vietnam, terutama sekali Vietnam dan juga di Timur Tengah. Tahun 90-an dia hancurkan peradaban di Irak, tahun 2010-an dia hancurkan Afghanistan, dan sekarang dia hancurkan kembali Suriah. Jadi yang terjadi adalah, betul Bang Faisal tadi, ini gencatan senjata ini memang sudah sungsang dari awal ini. Karena tidak ada wasitnya, kemudian tidak jelas bagaimana apakah media boleh masuk, kemudian PBB juga tidak menunjukkan pejabatnya yang senior. Jadi menurut hemat saya, ini gencatan senjata memang didesain untuk rapuh, kemudian nanti dihidupkan lagi pada saat Donald Trump menang. Dan ini yang terjadi sekarang, dan untuk kesekian kalinya, Trump itu menunjukkan dua muka gitu, sebagai akar masalah dan juga sebagai penyelesai masalah. Oke. Saya mencatat statement Pak Reza menarik sekali bahwa Amerika Serikat dan Israel, dua negara yang didirikan atas darah. Menurut saya negara yang berdiri di atas darah tidak akan pernah bisa memahami makna sejati kemerdekaan dan hak asasi manusia. Itu firm ya Pak Reza ya. Artinya siapapun Presiden Amerika Serikat, siapapun yang memimpin Israel, dia pasti akan sulit untuk menerima contoh misalnya two-state solution, begitu? Betul. Tepat sekali, mereka hanya berbicara di atas kertas begitu. Mereka mendesain dunia sesuai dengan skenario Pentagon, nanti dikritik sedikit-sedikit oleh skenario Gedung Putih, nanti ujung-ujungnya disetujui juga oleh presidennya sendiri. Jadi mereka membiarkan dunia berpikir-pikir kemana ini perdamaian akan terjadi, tapi ujung-ujungnya adalah mereka adalah
pengendali dari gencatan senjata itu sendiri, dan ujung-ujungnya lagi mereka memiliki Dewan Keamanan PBB. Karena itulah untuk menjadikan dunia ini lebih adil, lebih damai, lebih tertib, menurut hemat saya, Bung Karno sudah bilang tanggal 30 September 1960, to build the world anew. Dunia ini harus ditata ulang, terutama sekali PBB itu sendiri. Oke, saya jadi berpikir bahwa sebenarnya apa yang kita diskusikan ini, Bang Faisal, ini sebenarnya bagian dari strategi war incorporation, ya kan, bisnis perang gitu kan. Tapi paling tidak, oke, saya jadi ingat kata-kata Anda, ini hanya impian gitu. Tapi mungkinkah harapan itu muncul dari pecahan-pecahan impian yang belum pasti ini? Enggak, saya nggak yakin. Sampai sekarang saya yakin Palestina hanya negara hayalan. Bagaimana? Buktinya apa? Para pemimpin OKI maupun Liga Arab yang mengklaim sebagai pendukung Palestina, mereka tidak pernah berani membuat terobosan. Jangankan berbicara tentang kemerdekaan Palestina. Untuk masa depan Gaza setelah perang aja mereka mengikuti istilahnya permainan caturnya Trump. Ketika Trump ngomong ini mereka bereaksi. Tapi mereka tidak memiliki ide-ide genuine bagaimana untuk membantu Gaza. Bagaimana untuk... Bahkan sebelum perang pun tidak ada mereka berbicara memaksa Israel ataupun Amerika supaya Israel mencabut blokade dari Gaza. Jadi terlalu jauh ketika kita para pemimpin OKI dan Liga Arab itu bicara tentang kemerdekaan Palestina tapi tidak mampu memaksa Israel mencabut blokade atas Gaza. Apa untungnya negara-negara Arab ketika Palestina belum merdeka? Keuntungannya? Keuntungannya loh. Ya tentu saja isu ini akan punya keuntungan secara domestik. Karena kan sebenarnya kan rakyat Muslim pada umumnya secara global mereka mendukung perjuangan Palestina. Kenapa mendukung? Karena itu tadi, ini kan salah satu penjajahan atas nama agama. Boleh dilihat dengan ada hukum dasar Yerusalem disahkan Knesset pada 1980, undang-undangnya Israel, yang menyatakan Yerusalem baik barat maupun timur ibu kota abadi Israel dan tidak boleh dibagi dua dengan Palestina. Nah, Trump mendukung itu. Kita tahu kan Trump kalau tidak salah dari Kristen evangelis kan. Artinya ada unsur agama ya, sama dengan rakyat warga Muslim dunia itu juga mendukung perjuangan Palestina karena di situ ada Al-Aqsa. Di Yerusalem Timur itu. Jadi ya isu ini akan terus para pemimpin OKI maupun Liga Arab akan menjadikan isu ini untuk menjaga konstituen mereka, menjaga popularitas mereka, tapi pada kenyataan mereka tidak berbuat apa-apa. Artinya hanya jadi komoditas politik, isu politik yang digunakan oleh para elit. Jadi yang untung elit politik. Iya, memang benar. Termasuk di kawasan Timur Tengah. Iya, memang benar. Karena kita tahu bagaimana kita bisa mengharapkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, dan Kuwait, 6 negara Arab super tajir itu di kawasan Arab Teluk, berani menyerang Israel. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka masih mengandalkan pertahanan keamanan mereka pada persenjataannya Amerika Serikat yang merupakan sekutu istimewa Israel. Jadi ya jangan berharap mereka bisa mengambil terobosan atau berani berperang seperti terjadinya perang Arab Israel pada 48, 67 dan 73 itu tidak akan mungkin terjadi. Artinya selama ini Pak Reza, saya minta pendapat Anda, selama ini negara-negara Arab ini sebenarnya hanya berdiplomasi saja di tataran diplomasi internasional, tapi sebenarnya mereka banyak mendapatkan keuntungan dari kondisi status quo seperti sekarang ini. Pendapat Anda, Pak Reza? Tepat sekali. Mereka itu lebih takut pada Iran daripada Israel. Satu. Kedua, para pemimpin-pemimpinnya itu lebih takut kepada kehilangan jabatan daripada rakyat mereka sendiri. Jadi dengan demikian terlihat pembangunan mereka itu industri keuangannya didukung oleh Israel dan juga negara-negara Barat. Kemudian juga sistem pengamanan di dalam negerinya, bahkan sampai ke istana pun menggunakan sensor-sensor dari Amerika Serikat dan Israel. Dan juga dengan berjalannya perang itu sendiri, itu akan yang paling untung itu adalah military industrial complex itu. Ini perusahaan-perusahaan penerbangan Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan pencipta peluru kendali, perusahaan-perusahaan pencipta peledak, di mana mereka terus berproduksi. Dan untuk itu mereka bayar pajak pada pemerintah Amerika Serikat dan mereka mensubsidi kehidupan pejabat-pejabat di Pentagon dan juga pejabat-pejabat di legislatif. Jadi berjalannya perang itu adalah sangat bagus bagi pemerintah Amerika Serikat dan juga military industrial complex. Dan pada saat yang sama perang itu, konflik itu apapun terjadi, itu akan membuat negara-negara Timur Tengah semakin tergantung pada perlindungan Amerika Serikat dan juga tergantung pada sistem perlindungan keamanan dari Israel.
Dan untuk itu perang ini adalah suatu perang yang tidak akan berujung, saya pikir, sampai PBB itu direstrukturisasi, di mana hak veto itu dihilangkan dan dimasukkan anggota-anggota baru dengan kemampuan, dengan status mewakili peradaban, mewakili jumlah penduduk, mewakili geografi, dan mewakili juga tingkat pembangunan ekonomi. Selama PBB tidak direstrukturisasi, perdamaian di dunia itu akan tidak berujung. Jadi memang benar dulu Bung Karno mengatakan keluar dari PBB ya. Benar itu ya. Oke, baik Bapak-bapak, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.